kelompok 1. Di sini kami akan membuat video tentang penyuluhan kesehatan pada ibu hamil, tentang nutrisi pada ibu hamil. Saya Kezia Paulusabella dengan NIM 0122111008. Saya Nini Pramudita dengan NIM 0122111006. Saya Najwa Salsabila dengan nomor NIM 0122111012. Saya Kamila Saifana Mariam dengan NIM 0122111024. Saya Amanda Melesari dengan NIM 0122111028. Saya Rizky Nurul Zahra dengan NIM 0122111046. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di Desa Cawang, mahasiswa keperawatan Universitas Binawan mengadakan penyuluhan untuk ibu hamil tentang nutrisi yang diperlukan pada ibu hamil. Penyuluhan ini dilakukan pada hari Senin jam 10 sampai selesai di aula RW setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan dari Universitas Binawan. Yang pertama, kami akan memberikan edukasi kesehatan tentang nutrisi ibu hamil. Dan yang kedua, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya ibu-ibu. Sebelum kami memulai penyuluhan ini, kami izin memberikan leaflet ke ibu-ibu sekalian dan rekan saya. Mohon dibaca ya ibu-ibu. Selanjutnya saya akan rekan saya akan memaparkan nutrisi ibu hamil. Silakan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian secara umum apa itu nutrisi ya ibu. Nutrisi berfungsi untuk menghasilkan energi bagi fungsi organ, gerak, dan fungsi fisik sebagai bahan dasar untuk pembentukan dan perbaikan jaringan sel-sel tubuh dan sebagai pelindung dan pengatur suhu tubuh. Nutrisi adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. Yang kedua, saya ingin menjelaskan nutrisi untuk ibu hamil. Nutrisi dengan gizi seimbang bagi ibu hamil adalah keadaan keseimbangan antara zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan serta perkembangan janin. Selanjutnya ada manfaat nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama, menjadi sumber energi bagi ibu dan janin. Yang kedua, membantu pertumbuhan perkembangan jaringan dan organ janin. Yang ketiga, melindungi ibu terhadap infeksi dan penyakit. Yang keempat, membantu memfungsikan semua sistem secara memadai termasuk pada janin. Yang kelima, mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu. Yang keenam, mempercepat kesembuhan luka-luka setelah persalinan. Dan yang terakhir, sebagai cadangan masa laktasi. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nutrisi ibu hamil. Yang pertama, suhu lingkungan, lalu ada status sosial dan ekonomi, wanita terhadap makanan atau biasa disebut mengidam, lalu usia, pendidikan, dan status kesehatan. Selanjutnya ada beberapa vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan. Yang pertama ada asam folat. Ini bisa didapatkan dari sayuran yang berdaun seperti bayam, lalu bisa juga didapatkan dari kentang, tomat, dan jeruk. Selanjutnya vitamin B12 bisa didapatkan dari ikan, daging, dan telur. Vitamin B6 bisa didapatkan dari sayuran, kacang-kacangan, oat, dan pisang. Selanjutnya vitamin A yang bisa didapatkan dari wortel, vitamin D yang bisa didapatkan dari berbagai jenis ikan laut, vitamin E yang bisa didapatkan dari jagung dan biji bunga matahari atau kuaci, dan vitamin K yang bisa didapatkan dari kacang-kacangan. Selanjutnya ada kalsium, fosfor, zat besi, yodium, dan natrium. Selanjutnya ada status gizi ibu hamil. Yang pertama, kecukupan gizi selama hamil dapat dipantau melalui parameter keadaan kesehatan
kedua, berat badan rendah sebelum konsepsi serta pertambahan berat yang tidak adekuat merupakan penilaian langsung yang dapat digunakan untuk memperkirakan laju pertumbuhan janin. Yang ketiga, ada kecukupan gizi selama kehamilan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya maupun aktivitas dari ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makanan yang harus diperhatikan ibu hamil. Yang pertama, menghindari mengkonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebihan, serta makanan yang sudah tidak segar. Yang kedua, ibu hamil sebaiknya makan dengan teratur untuk menjaga tubuh agar janin yang ada dalam kandungan bisa menyerap makanan dari ibunya dengan baik. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang terbuat dari bahan makanan yang bergizi. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak nutrisi dengan memilih makanan yang segar dan bergizi. Yang kelima, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, dan sebagainya. Yang terakhir, menghindari rokok dan minuman keras seperti alkohol. Dan yang terakhir ada dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Yang pertama, kenaikan berat badan yang rendah selama hamil. Yang kedua, menderita anemia. Dan yang ketiga, lambatnya pertumbuhan janin. Yang keempat, ngidam atau mual muntah selama kehamilan. Dan yang terakhir, gangguan terhadap persalinan. Oke Ibu, pemaparan materinya sudah selesai. Apakah sudah jelas? Jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik ibu-ibu, sekarang kita ada sesi tanya jawab yang bisa ditanyakan oleh 3 orang tercepat, dan yang mau bertanya silakan angkat tangan dan sebutkan nama ya. Boleh? Silakan angkat tangan. Ya silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya mau tanya, hari ini kan saya sering mual muntah. Gimana caranya saya bisa bernutrisi dengan baik terdehidrasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Novi. Kita tampung dulu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Amelia. Izin bertanya, saya kan memiliki anemia. Apakah itu karena saya kekurangan nutrisi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan pertanyaan ketiga. Saya Pak, perkenalkan, nama saya Ibu Bella. Saya ingin bertanya, ekonomi saya kan kurang ya, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan nutrisi saya? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Bella. Sekarang kita akan langsung menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Novi akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Novi ya Bu. Pertanyaannya saya ulang. Bagaimana sih supaya tetap terhidrasi dan mendapatkan nutrisi ketika mengalami mual dan muntah? Jawabannya, untuk memenuhi nutrisi pada ibu hamil yang mual muntah, ibu harus makan dalam jumlah kecil tapi sering ya Bu. Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, roti, biskuit, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hindari makanan yang berbau atau pedas. Minum banyak cairan untuk mencegah dehidrasi. Konsumsi suplemen vitamin dan mineral. Apakah sudah jelas Bu? Sudah, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Jawaban berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Amelia ya. Pertanyaannya saya ulang ya Bu. Apakah penyebab anemia itu karena kekurangan nutrisi? Jawabannya iya. Anemia dapat berpengaruh pada kekurangan nutrisi. Anemia adalah kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat. Sel darah yang merah membawa oksigen ke seluruh tubuh, sehingga anemia dapat menyebabkan kelelahan, sesak napas, dan pusing. Anemia dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi seperti zat besi, vitamin B12, atau asam folat. Kekurangan nutrisi ini dapat terjadi karena asupan makanan yang tidak mencukupi, selanjutnya malabsorpsi atau masalah dalam menyerap nutrisi dari makanan, atau penyakit tertentu. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah, terima kasih ya. Baik.
Jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Bella. Saya ulang pertanyaannya ya. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi jika ekonominya kurang? Kami memiliki beberapa tips untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil jika ekonominya kurang. Yang pertama, makan dalam jumlah kecil tapi sering. Pilih makanan yang terjangkau dan bergizi. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tahu tempe, ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Pilihan selanjutnya bisa juga memasak makanan sendiri, dan untuk selanjutnya bisa berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah, terima kasih penjelasannya. Gimana ibu-ibu? Sudah jelas belum jawabannya? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi pemeriksaan gratis, yaitu pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan gula darah. Silakan ibu-ibu untuk pergi ke kanan saya, dan diharapkan ibu-ibu kembali ke sini lagi ya ibu-ibu. Ya, terima kasih. Pemaparan penyuluhan sudah selesai. Beberapa mahasiswa melakukan pengecekan tensi dan gula darah. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum